Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat saudaraku seluruh Indonesia. Kali ini, kenapa saya memegang sebuah benda pusaka keris? Di sini saya ingin membongkar sesuatu magic yang sering digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dijadikan perdukunan atau seolah mengagung-agungkan sebuah benda pusaka yang dikaitkan dengan sebuah tarikan alam gaib. Oke, saudaraku. Kali ini kita mengajak untuk sekali-sekali pintar sedikit. Alam gaib itu tidak terlihat. Jadi tidak mudah semua orang untuk membuka tabir alam gaib. Butuh proses yang lama. Kalau cuma hati kita penuh dengan kedengkian, keirian, serta hawa nafsu yang melimpah, jangan bilang alam gaib dulu. Itu saudaraku. Jadi intinya untuk keris pusaka yang sering dibilang nggak alam gaib atau keris bisa berdiri, bergetar ataupun berasap, itu sebetulnya kebanyakan ya. Intinya trik magic sulap dari aliran kami yang Anda pergunakan untuk perdukunan. Dari kami yang ahli di bidang magic, debus, maupun spiritual dan paranormal Indonesia terkotori oleh Anda. Terkotori oleh mulut-mulut Anda yang mengagung-agungkan sebuah benda pusaka yang untuk menipu para pemahar atau pembeli. Kasihan saudaraku. Kasihan paranormal atau praktisi Indonesia yang betul-betul asli. Kalau Anda cuma mengetik bla bla dengan mulut manis enak dipercaya, mainnya JNE kan gitu kadang ya dikirim. Nah, ternyata barangnya kalau nyampe nggak ada apa-apanya kan, kasihan pemahar gitu saudaraku ya. Di sini saya tidak ingin menjelekkan praktisi Indonesia, tidak ingin menjelekkan paranormal Indonesia untuk membongkar sebuah trik. Karena apa? Ini demi nama baik spiritual yang dikotori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, seperti dukun-dukun palsu itu saudaraku. Oke, kali ini saya masih bersama dengan pusaka. Kalau pusaka saya ini bukan berdiri, karena berdiri itu kadang pakai keseimbangan, saudaraku bisa. Tuh, ada keseimbangannya. Kadang di bawah ujung itu tumpul, terus dipadu dengan pembuat agar imbang lalu dilepas. Karena memang betul pusaka itu memang ada magisnya tersendiri, ada kodamnya tersendiri. Itu tidak perlu dipegang, ditaruh suruh berdiri. Hai wahai kodam, berdirilah. Itu kerisnya berdiri saudaraku. Kenapa? Yang menggerakkan itu kodamnya. Kalau masih dipegang lama prosesnya, itu keseimbangan. Oke, di sini saya pun juga punya keris. Keris saya ini bisa disuruh, bahkan dia bisa bergerak. Tapi ini magic loh ya. Oke, kali ini saya buktikan kepada Anda bahwasanya keris saya itu bisa bergerak. Hai keris, bergeraklah. Di sana ada seseorang yang menunggumu. Berdiri. Ayo berdiri. Berdiri terus. Terus. Kenapa? Berdirilah terus. 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 Ini saudara. Keris saya bisa berdiri. Hai, keris. Masuk kembali. Ini keampuhan keris saya. Bisa berdiri disuruh tanpa harus ditata. Oke, saya perlihatkan kembali keris saya. Oke, saudaraku. Ini bisa disebut dengan keris butut. Ini bukan keris tarikan alam gaib, tidak. Ini buatan-buatan pumbu biasa. Bahkan keris ini jikalau saya suruh untuk berasap, maka jinnya akan keluar. Anggap aja jin, gitu ya. Tapi bicara saya ini bicara bohong loh ya. Ini seolah-olah saya itu praktisi dukun, gitu. Bahwasanya dimainkan oleh trik. Oke, saudaraku, kalau Anda penasaran, saya itu adalah salah satu pemain magic. Ini lambang saya di sini. Oke, saya itu Jember, bukan ahli, tapi masih belajar dalam magic debus. Tapi saya di sini memberanikan diri untuk membongkar ke semuanya.
Agar apa? Praktisi-praktisi spiritual agar tidak terkotori oleh Anda, dan pemain debus magic agar bersih kembali. Oke, lihat. Saya tidak pegang apa-apa. Hai Chris, tat mana kamu saya suruh? Keluarlah jin, keluarlah setan, setan belek, dan setan gundul, setan apa aja. Tapi jangan tampakkan dirimu, tampakkan saja dirimu dengan sebuah asap agar percaya. Oke. Lalu dibaca mantra bla 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 hung bilaheng kan gitu ya. Oke saudaraku. Terus, mulai keluar asap. Mulai keluar asap saudaraku. Kita gosok krisnya. Keluar asap. Keluar nggak? Tuh. Keluar ya saudaraku ya. Kelihatan nggak ini? Saya baca mantra lagi. Karena agak-agak ada asapnya ya, dikit-dikit lah itu. Bisa keluar asap saudaraku. Ini jinnya katanya. Oke saudaraku ya. Ini pengertian tentang keris. Kalau yang berdiriin itu masih intinya lama, membutuhkan waktu 2 menit atau 1 menit, itu keseimbangan. Itu saudaraku ya. Kadang berdiri di atas air, itu juga adalah trik. Dan juga lagi, kemarin saya posting tentang kekebalan yang bukan rahasia. Itu saya banyak yang komplain, coba motongnya jangan di hal-hal yang tebal mas gitu. Oke, saya buktikan. Nah, untuk orang yang mempraktekkan sebuah benda pusaka, benda tajam yang dibilang kekebalan katanya saudaraku ya, itu juga perlu diketahui bahwasanya itu juga banyak triknya. Bahkan itu permainan debus kami sering digunakan seperti hal-hal seperti itu. Untuk benda tajam itu ada 4 versi. Versi yang pertama yang paling tajam nomor 1 sedunia itu adalah tes rambut dan kapas, dijatuhkan ke benda, lalu putus. Bukan dibacokin, bukan, dijatuhkan ke tajamnya, itu putus. Itu versi nomor 1. Nomor 2 itu versi ketajaman tes plastik tipis atau tisu. Nah, tisu seperti ini. Nah, diiris jres. Itu versi yang kedua tajamnya. Versi yang ketiga, ketajaman melalui kertas. Itu saudaraku. Jadi diiriskan ke kertas. Itu ketajamannya versi yang ketiga. Versi yang keempat, ketajaman di bawahnya kertas. Misalkan pelepah pisang, apalagi singkong, kadang tebu, nah dibacok-bacokin, timun. Nah itu saudaraku, itu versi keempat. Kalau sudah versi keempat, otomatis itu ketajamannya tidak akan melukai kulit yang tebal dagingnya. Tapi kalau tipis seperti ini, misalkan di sini tipis-tipis, itu bisa mencapai melukai. Tapi kalau tebal, nah seperti ini tebal, itu jarang. Karena apa? Ditekan ini. Tapi harus betul-betul mahir yang memainkan. Nah, salah satu contoh yang di versi 4. Nah, seperti ini. Ini kalau di kawasan Jember bisa dibilang Jawane wedung, Maduranya cadeg njandretan. Cadeg kalau Maduranya. Maaf, saya memang orang Madura. Campur, intinya campur. Saya orang Jawa tapi versi Madura bisa. Karena saya tinggal di Jember. Jember itu mayoritas banyak yang Madura. Nah, ini sering digunakan untuk memotong kayu, membelah kelapa gitu. Ini versi keempat. Itu ketajamannya di bawah kertas gitu, saudaraku. Di kertas belum tentu ini. Belum tentu apa itu? Tak bisa. Bisa sih tapi jelek gitu. Ini versi di bawah. Nah, tapi kalau di benda wortel, pisang atau tebu, ya tebas ini saudaramu.
tebas gitu, jadi kelihatannya tajam. Bahkan pelepah pisang das itu putus. Tapi maaf, saya tidak punya kegebalan. Saya praktekkan di sini. Ini tajam loh ya. Tadi diperlihatkan sudah tajam ini. Oke, saya perlihatkan. Saya nggak punya kegebalan. Ya nggak apa-apa. Karena ini versi di bawah kertas tadi, saudaraku. Tapi kalau ditimun, singkong, tebu, pelepah pisang, tebas sama ini. Digesek-gesek bisa. Seperti biola. Oke, saudaraku ya. Itu pengetahuan bahwasanya Anda harus betul-betul cerdas untuk bermain-main dengan orang yang memamerkan kekebalan pakai senjata tajam. Harus bisa cerdas memikirkan sebuah benda tajam, bahwasanya ada 4 versi. Seperti silet. Silet itu versi 2. Karena apa? Dia bisa untuk plastik dan kertas. Kalau untuk kapas dan abut belum bisa dia. Oke, di sini saya ambil silet. Sengaja saya buang produknya karena nggak enak sendiri gitu, saudaraku ya. Diterima no promo aku kok. Ini memang betul-betul tajam siletnya. Memang sengaja saya buang. Tadi ini menunjukkan bahwasanya ini versi yang kedua untuk apa ya? Kertas, pemotongan kertas. Oke. Kertas, saya ambil kertasnya ini, saudaraku. Saya coba untuk kertas. Kalau untuk kertas pasti, karena silet ketajamannya hanya untuk kertas. Ya. Oke, lihat lagi. Dibalik, tajam semua. Ini versinya, versi untuk kertas. Tapi kalau rambut ini tidak bisa, saudaraku. Ini bisa juga dites untuk kekebalan gitu. Tetapi harus mahir. Kalau Anda belum mahir, jangan memainkan atraksi seperti ini karena sangat berbahaya. Hanya orang pemain magic sulap debus saja yang kebanyakan bisa seperti ini. Oke, saya tes sekarang. Ini puh. Saya tekan ini. Tetapi kalau Anda belum mahir, saya harap jangan main seperti ini. Saya balik, oke, dibalik. Muka, boleh. Saya tidak kebal, tidak. Tes lagi, siletnya. Ini versi kertas, saudaraku ya. Ketajamannya nomor 2. Oke, saya tes lagi kertas ya. Oke. Saya balik. Saudaraku. Saya balik. Tajam, semuanya tajam. Ini bungkusnya. Masih belum percaya saya, Om? Oke. Belum percaya. Oke ya, maaf ya saudara, bukan kesombongan ya. Nah, ini intinya saya menyebarkan kepada Anda bahwasanya untuk kekebalan itu banyak trik. Jadi jangan Anda sampai tertipu. Bahkan saya makan pun bisa ini, saudara. Saya makan bisa walaupun tajam ini. Enggak usah dites wes, wis roh landep wae. Saya makan. Rasa marning. Tapi saya sarankan buat Anda, jangan sampai Anda itu meniru. Karena apa? Sangat berbahaya.
Oke, saudaraku, saya makan. Sudah, alhamdulillah. Kali ini tetap akan saya keluarkan siletnya yang tadi hancur. Ini magic loh ya, saudaraku. Tidak pegang apa-apa. Saya ambil siletnya. Hei, silet, keluar. Silet yang saya makan utuh kembali. Oke, ini magic. Jadi jangan percaya jikalau ada orang bilang sebuah benda pusaka atau benda jimat yang bisa untuk kekebalan, tetapi dilihat dulu versi senjatanya, saudaraku ya. Kalau Anda ingin transaksi, jangan lewat sosmed dong. Boleh lewat sosmed, tapi datangi padepokannya, datangi rumahnya, tes di tempat. Jangan lewat kirim-kirim, rugi jenengan, hilang uang Anda raib. Tapi kalau tes di rumah, asalkan bawa senjata sendiri, bawa silet, dikantongin. Kalau udah nyampe, keluarin. Tes di rambut, jangan di kulit. Kalau di rambut sudah nggak putus, baru di kulit, saudaraku ya. Oke, buat kesemuanya, saudaraku setanah Indonesia, semoga Anda bisa paham dengan jabaran saya. Dan jabaran saya ini bukan untuk kesombongan atau apa. Kemarin saya posting di Facebook ataupun di mana-mana, komen Anda pedas, saya terima. Saya diolok-olok, terima. Saya disalahkan, namanya katanya penjelekan, mencemari nama spiritual Indonesia. Ya tidaklah, saudaraku, gitu loh. Saya itu tidak menjelekkan, saya ingin menyelamatkan para pemahar yang awam, gitu. Tidak. Kalau sudah judulnya pemalsuan atau dukun palsu, ya sudah. Kalau Anda merasa bukan dukun palsu, cukup disimak. Merasa berterima kasih karena apa? Kasihan sang pemahar yang awam, gitu, saudaraku. Kadang saya dituduh, sate, dagang sate, teriak sate. Ya memang, kan saya sudah bilang, saya sering bertransaksi dengan sebuah benda pusaka. Tetapi benda pusaka yang saya jual itu tidak beralih-alih dengan kata-kata tarikan alam goib, tidak disangkutkan pautkan dengan sebuah jin, itu, saudaraku. Kasihan sang pemahar, jujur saja, gitu loh. Kalau pusakanya pusaka biasa, ya dibilang pusaka, jangan di nomor satukan dengan berbau dengan mistis jin. Jangan diagungkan lah, jin itu jangan diagungkan. Kita punya Tuhan, punya Allah, itu, saudaraku. Oke, sampai di sini saja. Semoga penjabaran saya kali ini bisa bermanfaat buat kesemuanya. Oke, lain kali kita bisa berjumpa lagi. Untuk penggandaan uang sudah saya unggah, uang gaib udah saya bongkar di sana. Ketik saja channel Om Ogi. Itu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen pun boleh, saudaraku ya. Salam, terima kasih, rahayu, rahayu. Spiritual Indonesia, paranormal Indonesia bangkit kembali. Saya bersihkan nama paguyuban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.